Foto Pak, ayo, ayo. Terima kasih. Hai, selamat hari Senin semuanya. Apa kabar? Saya Kak Rose. Hari ini sudah siap di sini, tentu saja untuk menemani Anda di Robe No Secret. Temani oleh Daniel yang bersemangat di pojok sana ya. Kita memulai hari ini tentunya dengan kepojokan untuk membahas berita-berita yang hot, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Baik, saya pakai ini dulu biar kelihatan ekspresi wajah, ya kan? Set. Oke, berita kita yang pojok ini ada apa ya? Ini ya kalau akhir pekan kemarin kan memang hingar-bingarnya adalah pernikahan Atta dan Aurel. Selamat ya untuk mempelai berdua. Tapi di pojokan yang panas yang kita angkat hari ini adalah masih tentang Hotman Paris Tetap ya. Dan Hotman Sitompul ya. Jadi kemarin tuh ada beritanya bahwa pihak dari kuasa hukum yang mewakili Hotman Sitompul itu bilang akan melaporkan Hotman Paris katanya ya. Katanya karena dianggap mengeluarkan statement-statement yang tidak profesional, tidak ada hubungannya sama kasus gitu ya. Padahal mereka sama-sama satu organisasi gitu. Ya, tapi ya namanya Hotman kalau digituin ya dia santai kayaknya ya. Soalnya habis itu kemarin juga dia posting lagi senam sama ibu-ibu tetap dengan caption yang begitulah. Mau lihat kayak apa tuh responnya Hotman Paris. Kita lihat videonya dikerumunin ibu-ibu lagi senam berikut ini. Tadi gak ke foto Pak, ayo, ayo. Terima kasih. Oh, sebentar sih. Oh, ini bapaknya. Oh. Mudah-mudahan ya. Sukses persaingannya. Bapak. Tadi ada yang bilang, Hotman tuh katanya takut banget kan sama corona gitu ya. Tapi kalau minta foto-foto sama cewek-cewek kok berani dia? Itu kan di udara terbuka, ya kan bukan di ruangan tertutup ya. Jadi mungkin dia lebih merasa aman atau mungkin juga dia udah divaksin ya. Coba kita lihat captionnya di Instagramnya dia itu bunyinya apa captionnya, dia bilang gini. Antara indah dan sedih lagu ini katanya. Saat awal Laki dalam lagu ini cerita betapa dia mencintai wanita. Tapi setelah wanitanya makin tua nantinya, apakah Laki dalam lagu ini masih menghargai wanitanya? Atau malah fasilitas dan hadiah yang pernah dikasih ke wanitanya akan diminta lagi? Jangan gampang percaya isi curhatan dalam lagu dan benar kata Ompung. Jangan nilai isi buku dari sampul. Tanya fans, kenapa begitu banyak wanita cantik nyaman bersama dengan Gus Hotman katanya gitu. Aduh, tetap ya. Ini aku sampai bingung nih kasusnya apa sih sebenarnya? Oh ya. Kasusnya adalah kasus gugatan perceraiannya istrinya Hotman Sitompul ya, Tante Desi yang diwakili oleh Hotman Paris. Nah kalau kita lihat sejarahnya, Hotman Paris dan Hotman Sitompul itu sering berhadap-hadapan begitu ya dalam berbagai kasus dari tahun 2000-an bahkan. Yang pertama kita lihat ini tahun 2001 yang pertama ya. Itu komedian Miing Bagito waktu itu pernah mensomasi berhadapan dengan sebuah tabloid ya. Yang mewakili Hotman Sitompul mewakili Mas Miing. Kemudian Hotman mewakili tabloidnya. Dan kasus ini nggak ada ujungnya, nggak jelas akhirnya gimana ya. Tahun 2006. Kemudian ini kasus Lydia Pratiwi ya. Hotman Paris mewakili Lydia Pratiwi. Sementara Hotman Sitompul mewakili keluarga korban. Begitu ya. Oke, lanjut berikutnya di tahun 2007. 2007 ini juga kasus Mulan Jamila dan Mai Estianty. Hotman mewakili Mai Estianty. Hotman Paris mewakili
Mulan Jamila yang katanya dimenangkan oleh Mulan Jamila alias Hotman Paris karena Maya harus membayar denda 350 juta rupiah. Tapi aku tahu ceritanya nih sebenarnya ya. Sebelum Bang Hotman ini mewakili Mulan Jamila, dia mendekati Maya Estianty dulu untuk mewakili dia. Sampai kirim-kirim minyak wangi, aku ingat zaman dulu. Terus disindir sama Maya gini, Hotman, Paris nih. Itu kalau nggak salah. Ya ampun, aku tahu deh, aku tuh kok ingetnya hal-hal yang kayak gitu-gitu ya, aku juga bingung. Oke, yang berikutnya ada lagi kasus, ada beberapa kasus dan mereka berhadapan gitu ya. Dan terakhir ini kasusnya, di mana saat ini, ini nih juga kasusnya, kasus Raffi Ahmad waktu itu ya, yang ketika dia terlibat kasus narkoba. Hotma Sitompul sempat diminta untuk mewakili Raffi Ahmad. Tapi kemudian satu dan lain hal nggak jadi, keluarganya sempat mendekati Hotman Paris. Hotman Paris sudah sempat ngomong bla 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 bla, tapi akhirnya nggak jadi. Ya pokoknya akhirnya beres lah. Ya itulah perseteruan keduanya. Kita akan melihat kelanjutannya seperti apa sih. Jangan sampai kita lupa ini kasusnya apa sebenarnya gitu ya. Nah, kalau bintang tamu saya ini ada dua pasangan-pasangan. Yang satu, statementnya siapa? Statementnya siapa? Apa? Ada apa? Ya. Oke, baiklah. Kita ke bintang tamu kita ini ada dua pasang suami istri. Yang satu baru nikah, yang satu baru cerita kalau dia baru berantem. Kita lihat profil Melanie Ricardo dan Tyson berikut ini. Melanie Ricardo, presenter berusia 41 tahun ini 3 bulan lalu membuat vlog tentang rumah tangganya dengan Tyson Lynch tahun 2020 yang sering bertengkar karena perbedaan budaya hingga Melanie sempat berpikir untuk meninggalkan Tyson dan akhirnya mereka berpisah untuk sementara. 16 Maret kemarin, kabar rumah tangganya ramai ketika membuat vlog lanjutan tentang pernikahannya saat ini di mana ia dan Tyson pernah mendatangi pendeta untuk konsultasi pernikahan. Sulung dari 3 bersaudara ini berkenalan melalui Facebook dengan Tyson Lynch, komedian dan mantan pemain basket asal Australia berusia 40 tahun lalu menikah pada Juli 2010 dan dikaruniai 2 anak. Tahun 2018 berhembus kabar bahwa hubungan Melanie dan Tyson memburuk, namun Melanie menjawab tidak kenapa-napa, namanya juga rumah tangga. Mengapa sekarang Melanie terbuka tentang rumah tangganya padahal dulu setiap ditanya media tidak kenapa-napa? Dan apakah permasalahan rumah tangganya dibahas agar jadi konten semata? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik, sudah ada teman aku, Melanie dan Tyson di sini. Cerah ceria ini untuk menutupi hati yang galau atau gimana sih, Mel? Selalu julid mulut Anda ya. Iya, soalnya jarang-jarang lah aku lihat ngomong kuning ngejreng Iya sama merah. benar-benar. Biasanya hitam ya Karo. Iya betul sekali. Baik, Melanie dan Tyson. Ya sebelum kalian duduk di sini dan aku siksa dengan pertanyaan yang harus dijawab dengan jujur, aku mau ada rumpian kata dulu ya. Kalau kamu mendengar kata berikut ini, Melanie, apa yang terlintas di benak kamu? Yang pertama adalah perempuan yang susah nurut sama suaminya. Sorry, terlintas itu ada macet, ada harus Itu diurusin. lalu lintas, Tyson. terlintas. Ini terlintas what cross your mind. Oh, What oke. cross your mind? Sorry. Apa? Perempuan yang susah nurut sama suami? Hah? Kayaknya gue. Oh gitu. Makasih ya kreatif, Rumpi. Oke, kata yang berikut yang kedua adalah nafkah. Naskah itu. Nafkah, bukan naskah. Apa? Nafkah. Oh nafkah. Nafkah ups and down. Ups and down. Yes. Ya, namanya juga ini ya di dunia Hidup hiburan ya, benar. Cerai. Cerai, mudah-mudahan jangan sampai pernah terjadi. Kalau dengar kata cerai. What's on your mind? Saya selalu try. Hah? Try, always try. Cerai, Mencoba. bukan Itu cerai. try, mencoba. Oh, bule masih plesetan. Suaminya plesetan banget ibu ya. Bikin ribut sebenarnya tuh. But it's true. No, Yeah. never. 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 Cerai itu never ya, tidak pernah ada Maybe dalam kampus. saya udah kamus. bilang kayak 2 kali buat 11 tahun. Tapi only in the heat of the moment, bukan Not for mau. real. Bukan for real. Pernah ngomong Sudah pernah. dalam kondisi apa? Sakit hati. Sakit hati. Kapan tuh? Tahun ini? Tahun kemarin? 1 kali tahun ini. Tahun ini? Tahun ini kan baru 3 Tahun bulan. ini 1 kali, mungkin tahun ini 1 kali tahun lalu. Tahun lalu 2020. Panjang 11 years, 11 tahun sama-sama. Kamu pernah ngomong gitu? Yes, 2 Nyesel kali. nggak? Nyesel. Ya udah saya minta maaf sama dia, udah sebutin. Oke, aku tanya ya. Udah dimaafin? Udah. Jujur, Jujur. sejujur-jujurnya. Udah ya. Karena kata itu tuh sakit gitu. Iya. Kalau nggak dimaafin kan kita nggak akan ketawa lagi, nggak akan. Kemarin ke Atta Halilintar sama Aurel, hajatannya juga kan berdua gitu. For the first time after quite long, lama banget nggak keluar sama-sama. Gitu. Kamu sendiri pernah ngomong gitu? Pernah, justru lebih sering aku sebenarnya. Kamu kaget nggak ketika dia yang akhirnya ngomong?
kaget karena kayaknya dia udah frustasi banget gitu. Karena kita udah frekuensi ributnya udah lebih sering gitu. Tapi aku tahu sih itu cuma kayak Kak Ros cuma karena lagi emosi sesaat doang gitu. Terus sekarang gimana cara supaya kamu gak gampang mengatakan itu? Ya ini PR kita sih, maksudnya kayak orang sekarang kalau ketemu di mana-mana orang pada bilang, udah bahagia lagi ya, udah baikan. Ya iya sih, tapi kan nggak ada ujungnya sebenarnya Kak. Ini masih tetap proses ya? Proses pernikahan itu kan sampai kita mati kan. Itu it's gonna be a long process, akan ada ribut lagi pasti, akan ada cekcok lagi. Ya karena emang that's part of being married gitu. Bagian dari menikah ya ribut, bahagia, ketawa, menangis. Kayak gitu sih. Untuk kamu gak cerita itu ke Atta Aurel kemarin ya? Tapi aku pesan sih, aku bilang waktu ditanyain, aku bilang bahwa dibutuhkan lebih dari sekedar, selebrasi yang besar. Kalau kita punya budget, of course itu bisa menjadi satu momen yang unforgettable. Tapi lah saat lo udah menikah bertahun-tahun lo tahu bahwa dibutuhkan lebih daripada itu ya kan. Untuk bisa punya pernikahan yang tangguh dan everlasting, right? Betul. Oke, baiklah. Kalau begitu langsung kita menuju ke pertanyaan. Langsung jawab dengan jujur. Apakah pertanyaan saya ini jawabannya fitnah atau fakta? Tyson, fitnah atau fakta? Kemarin kamu ke Australia dan akhirnya ke lockdown di Australia itu. Itu memang lagi berantem sama Melanie dan ingin menenangkan diri. Karena pada saat itu kalian lagi sering banget berantem. Fitnah atau fakta? Fitnah apa lupa? Fitnah bohong. Hoax. No itu hoax. Hoax. Jadi kamu ke Australia? Ke Australia untuk libur, cuma 2 minggu. Oh libur Yeah. karena bosan berantem sama dia kan? Bukan. Jujur Nggak, aja, jujur. Jujur, mau ketemu keluarga. Oh, mau ketemu. Satu kali satu kali setahun harus ke sana. Terus akhirnya malah lama ya. Waktu itu kita pernah nanya ke Melanie kan. Iya. Apa yang dirindu? Kok tahun 2012? Masa sih? 2020. 2012 gue masih belum nonton TV, say. Masih belum nonton tayangan. Iya. Waktu itu Melanie sempat bilang, apa yang dikangenin dari Tyson? Dia bilang, aku kangen berantemnya. Terus nanti kalau Tyson pulang gimana? Aku gak akan ribut kalau dia pakai sepatu di dalam rumah. Masa? Ngomong gitu? Ya, coba kita lihat. Nah ini selama kamu berjauhan ada nggak kalau anak-anak pasti kangen sama dedinya. Kalau kamu apa yang kamu kangenin dari Tyson? Berantemnya. Karena terakhir kemarin tuh kita lagi sering banget ribut, itu kayak tiap 2 minggu ribut. Jadi kayaknya ternyata gini, Tyson berangkat ke Australia, siapa yang nyangka sih Kak sampai selama ini? Ternyata emang diajar sama Tuhan. Kalau lagi dekat jangan Berantem dulu. take things for granted. Saat lo jauh lo baru merasakan kan bahwa kebersamaan itu adalah hal yang sangat luar biasa. Ini menarik ya, dia sendiri yang ngomong pada saat berjauhan kita baru ngerasa kita tuh sering taken for granted. Begitu bareng ternyata berantem lagi. Saya belum pernah nonton itu. Nanti boleh dapat tape yang panjang. Mau diputar terus ya? Iya. Apa yang terjadi sih Mel? Kan pulang katanya dia sempat ngeprank kamu kan? Iya, kaget nggak bilang kan gitu. Tapi ya Karos memang aku sama Tyson tuh memang we're totally different persons, right? Aku dari kecil kan orang Batak, taunya bahwa baju aja berbeda, selera berbeda, budaya berbeda, everything is different. Emang dia suka pakai sepatu dalam rumah? Kemarin tuh ada anak kopi viral bilang, Kamel, aku bikin TikTok kan pertama kali sama-sama lagi setelah sekian lama gitu. Terus bilang, Kamel, gue jadi salfok nih, Tyson bajunya di rumah kayak baju mau nge-mall, Kamelnya udah pakai piyama. Tyson itu guys, kalau di rumah pakai kapucong, pakai kaos ketat kayak mau pergi, pakai celana jeans, pakai sepatu Keds, kaos kaki, pakai topi, hanya duduk nonton TV di rumah. Jadi emang bener-bener beda mas, dan gue ya udah pakai piyama aja gitu. Kamu masalah nggak? Awalnya kalau pakai sepatu di rumah gue masalah. Sekarang? Karena kan buat kita kan kotor kan gitu loh. Ke kamar pakai sepatu. Tapi sekarang ya udahlah Karos, lu makin tua, lu makin memilih apa yang perlu diributin, apa yang nggak perlu diributin. Ya sudah lah ya nih. Pengen sehat gitu loh ya kan. Oke, baiklah. Fitnah atau fakta Melanie? Kamu itu otaknya tuh kerja terus, kamu tuh ambisi kerja, seneng uang juga ya. Kadang suka pelit dan bahkan perhitungan sama diri sendiri. Makanya lu namanya sama Ayu Dewi itu suka malas ngajakin kamu jalan. Karena kalau diajakin jalan atau ikutan mobil yang mahal, kamu kebanyakan mikir, cari alasannya. Iya, gue tuh Luna paling sebel gitu. Maksudnya gini, ayo dong Bu, jangan kerja mulu, kita main ini. Iya ayo. Ntar tiba-tiba kalau ada kerjaan Transvipi nelpon, gue cancel tuh Transvipi. Tuh kan lu pasti alasan lu mau kerja ini. Emang sih otak gue tuh kerja terus sih Kak, bener. Iya. Baiklah, aduh Tyson turut berduka ya, salah. Bukan masalah gini, itu temannya di cancel. Tyson sering di cancel nggak sama Melanie? Nggak terlalu. Nggak terlalu. Tapi kadang-kadang
kadang kalau Sedang udah, aja. udah janjian mau date night juga suka cancel. Enggak ya? juga. Oh enggak Yes, juga. Oh pura-pura. baik banget sih. Melani lagi fitnah Ya. atau fakta? Kalau masalah rumah tangga kamu dan Tyson itu yang sering berantem itu emang sudah terjadi lama. Dan bahkan beberapa tahun yang lalu waktu awal-awal nikah juga sempat berantem besar ya kan. Gara-gara pas itu awal punya anak. Kamu pernah cerita waktu itu? Iya, emang Iya, sebenarnya kalau ribut mah bukan baru akhir-akhir ini, cuma kan intensitasnya. Intensitasnya meningkat. Meningkat Selama pandemi. Ya mungkin pandemi kan. Ketemu dia lagi Shay, ya kan. Tapi sebenarnya mah sudah ya every year ada aja ya, Dan. Mau pegang saya sering ya. Iya. Aduh, kayak kangen ya. Pegang jangan dicakar ya. Tapi sekarang rame lagi karena ya kebetulan kamu ada program baru. Jadi beritanya juga semakin rame. Kemarin bahas Vicky Kalina, lalu Selin Stefan. Ya sekarang giliran kamu dan Tyson yang dibahas, fitnah atau fakta? Fitnah dong. Masa demi kopi viral, gila lo. Enggak lah. Karena kebetulan aja abis Vicky Kalina, terus ada si Selin juga. Kebetulan di program itu bareng sama Selin kemarin tuh ya mungkin kompleksitas problemnya berbeda. Tapi sama-sama emak-emak punya masalah. Ya puji Tuhan kami udah selesai. Aku juga berdoa, aku bilang sama Selin, kalau sepanjang masih bisa diberesin, karena ada anak-anak beresin lah. Beresin. Apa sih yang membuat kamu akhirnya terbuka gitu, Mel? Ini kan masalah rumah tangga, apa ya kan kita terus berproses. Iya, ya. iya. Jadi terbuka ke publik tentang apa yang kalian hadapi itu kan sebenarnya juga hal yang nggak mudah. Karena aku tuh takut. Publik tuh dari dulu selalu bilangnya gini, Melani sama Tyson kalian berdua tuh panutanku. Oke. Iya, Apa takut itu? dengan Berat. kata-kata itu. Panutan terus like idol gitu. Iya, you guys always harmoni. Enggak dong, kita nggak mungkin harmonis terus. Yang kalian lihat di sosial media itu adalah yang kami izinkan untuk tampilkan mengenai keluarga kami. Karena apapun yang terjadi, aku nggak akan pernah di TV ataupun di sosial media ngejelekin Tyson. Karena dia kan bapak dari Chloe sama Courage, nggak akan mungkin apapun yang terjadi ke depan gitu. Ngerti nggak Tyson? Lumayan. I'll never say bad things about you. Iya, Oh iya. Tyson, fitnah atau fakta? Kalau kamu uang jajannya dijatah sama Melani, fitnah Wah. atau fakta? Apa? Melani- saya yang Allowance, you dijatah sama Melani. Nggak ada allowance. Gak ada allowance? Nggak ada. Terus? Cuman kalau saya minta harus minta dari yang lain orang. Jadi megang uang kita berdua tuh Orang lain, ada- keuangan kita tuh ada keluarga. Gitu. Jadi aku tuh nggak tahu kerjaku berapa, pokoknya tahunya tetep masuk aja gitu. Iya, Gitu Tyson, betul. Iya. Nggak apa-apa. it's okay. Nggak apa-apa. Nih masih Sule dulu pernah ngebongkar di TV, Tyson gue jatahin. Jelasin dong, Aduh. jelasin. Maksudnya kenapa harus ada begitu? Biar nggak ribut atau gimana? Enggak, karena takutnya aku tuh bablas online, shopping, Tyson juga. Gitu. Ya, I'm lumayan addicted to Kita shopping berdua sama. sama. Iya. Kan sering berantem gara-gara itu nggak? Nggak. Tyson, budget Nggak. kamu sudah melampaui itu belanja Nggak. online. Enggak, tapi dia suka ngomel, dia belanja, orang udah panjang, terus kartunya tiba-tiba di decline. Lu bikin malu gua aja lo, gua dibilang artis gak punya Ya. duit. Padahal Ya. kita gue transfer dia tuh tenang deh. Jadi uang itu emang kita yang pegang. Satu kali saya mau beli roti dulu saya masih ingat nggak cukup uang jadi itu saya kayak mau dimasukin ke kuburan diri Malu sendiri banget. nggak ada. Malu. Kerja terus nggak bisa beli roti, aduh mau menangis. Mau menangis. Terus Beneran. akhirnya solusinya gimana? Memang harus sayang uang, jangan terlalu boros-boros. Terlalu boros. Dia tuh boros banget, karena kan beli sepatu, beli Jordan, beli apa gitu. Itu Tapi udah lama tidak Udah beli tenang deh, sepatu. kalau bini yang pegang duit, udah rumah tangga lancar, udah tenang deh. masalahnya bininya kan pelit katanya, iya kan? Enggak, dia nggak pelit. Oh, Pak Bini nggak pelit. Oh ya, kalau kata Chloe kemarin, Pelit sama diri sendiri akunya. yang pelit Dedi. Kalau Mama galak. Maminya galak. Maminya galak. Oke lanjut. Tyson, fitnah atau fakta? Kamu sempat mengajukan proposal ke Melani untuk punya anak lagi untuk menambah keharmonisan rumah tangga kalian, tapi ditolak sama Melani karena Melani repot ngurusin badannya. Fitnah atau fakta? Pengen punya anak lagi Pengen nggak? punya anak lagi. Enggak, dua-duanya udah bahas tentang itu. Oh udah ya, Tidak mau. udah laki sudah perempuan. Iya, udah sudah cukup ya. kan. Kasihan dia. Kasihan dia siapa? Dia memang Kasihan aku. kasihan Melanie, kasihan perempuan untuk deliver the baby karena harus badan Oh, iya, berubah betul. segala macam. Dan Jadi capek ya. Oke Ya. Tyson, apa sih membuat kamu itu mau sama Melani? apa? Yang membuat kamu mau sama Melani apa sih? Membuat apa? Mau, Yang bikin mau. kamu, Mau. what's the thing that makes you love me? Love. Ah. Banyak Ya, banget. dengan segala kondisi gitu ya saat ini, tetap bertahan karena komitmen. Nah, Memang komitmen. Apa yang membuat kamu love Memang- dia? so Memang much? komitmen pertama untuk Tuhan. Pertama untuk dia. Bukan untuk anak, bukan istri, tapi Oke. ya memang she's my best friend in life. Banyak hal nggak bisa sebutin sama kalian tidak tahu, tapi ya she's not my world, but she's in my world. Gitu loh. Oh, kamu bilang ada hal yang suka sakit hati, sesuatu yang spesifik yang diucapkan Melani. Kalau dia
sebutin ke saya. Jujur tahu gimana. Kalau orang panggil saya kayak monyet, tidak apa-apa. Tapi ANJING nggak apa-apa. Tapi kalau ada sebutin sesuatu tentang karakter, itu beda. Karakter beda. oh kayak karakter tuh kayak hey rajin gitu. Pemalas atau Ya, gitu. oh I hate being Kayak called. like labeling gitu ya. Ya, seperti itu. Ya. Labeling. Saya nggak suka kata LAZY. Lazy. Karena saya tidak LAZY. Kalau seperti misalkan seperti itu, sedikit sakit hati. So kalian sempat konsultasi kan ya, sempat konseling. Ya. Konseling. Ini masih konseling. Masih konseling, nanti aku akan datang lagi. Tapi ya kan ada progres berarti. Tadinya kan kita mungkin males untuk ngomong gitu kan daripada berantem. Tapi sekarang kan mulai membuka lagi. Kita mulai melakukan apa nih supaya bikin rumah tangga kita lebih banyak ketawanya dibandingin nangis dan marahnya. Iya, betul. Walaupun nangis dan marah itu adalah bagian dari rumah tangga ya Kak. Gak mungkin bagian dari enggak. komunikasi. Ya, tapi kan kita pengennya dalam hidup lebih banyak menikmatinya, bahagianya daripada sedihnya kalau bisa gitu. Dan kayaknya harus diusahakan deh Kak. Nggak bisa. Tapi kan Taisi sering ngomong, kamu kadang-kadang kalau pulang ngerasa capek, jadi akhirnya Iya. nggak ngomong, susah diajak ngobrol. Iya. Apa sebenarnya kamu karena capek atau karena sebenarnya kamu ada atau taken for granted terhadap Tyson atau ada kemarahan yang membuat kamu tuh sebenarnya masih marah gitu sehingga nggak ngobrol sama dia? Lelah sih, capek. Karena kan aku bilang kan, aku tuh sometimes, anakku juga bilang sometimes I've been overworked ya, terlalu capek kerja dan kerja. Jadi sekarang nggak akan terlalu banyak kerja. Tetap bekerja tapi mungkin tahu limitnya ya dan tahu Oke. prioritas. Mungkin kalau Melanie nolak boleh ke saya ya. Yakin lo kopi viral Kak? Iya kan tetap deh harus. Oke, ini satu lagi nih bintang tamu ini pengantin baru ya. Melanie sempat wawancara di acaranya Siapa tuh? yang di Sebelah. Call Me Mel ya. Oh. Kamu sempat doakan dia di tahun 2019 semoga dapat jodoh Oh, dan wow. ternyata dia menikah. Siapa dia? Nanti selain berikutnya jangan kemana-mana. Tetap di Ruby, no secret. Mwah.